Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Keluarlah engkau dari sifat-sifat basyariah. Keluarlah engkau, tinggalkanlah sifat-sifat basyariah yang tidak baik, yang tercela, dengan cara riyadhah dan mujahadah. Apa yang dimaksud min awsafi basyariyatika, sifat-sifat basyariah yang tidak baik atau tercela? Sifat-sifat basyariah yang dimaksud ada dua kelompok atau bagian. Yang pertama adalah sifat-sifat zahiriyah yang melekat pada badan-badan jawarih, melekat pada fisik-fisik yang tampak di luar. Contohnya apa? Contohnya seperti ghibah, dengan mulut kita, dengan lidah kita berghibah, membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang seseorang. Kemudian merusak alam, merusak lingkungan, merusak persahabatan ataupun persaudaraan, atau bahkan membunuh dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang menjadikan kerusakan bagi diri, artinya tubuh kita ataupun lingkungan alam di sekitar kita. Ini sifat-sifat tidak baik yang sifatnya zahiriyah. Dan juga sifat-sifat yang tidak baik yang bersifat batiniyah. Seperti apa? Seperti perasaan gumede, merasa pinter, merasa kuat, merasa kaya dan lain sebagainya. Ujub, riya, ini juga sifat-sifat tidak baik yang bersifat batiniyah. Termasuk juga hasud, ingin dihormati, mencintai pangkat atau jabatan, atau mencintai dunia hingga mengalahkan cintanya kepada Allah. Ini adalah sifat-sifat basyariah yang harus dihindari, yang harus dibuang dari diri kita. Ukhruj min awsafi basyariyatika angkuli wasfin angkuli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban. Mengapa sifat-sifat basyariah ini tadi harus kita hindari, harus kita buang, harus kita bersihkan dari diri kita? Karena sifat-sifat tersebut ini bertentangan dan bahkan merusak, mengganggu ubudiyah kita, mengganggu kualitas ibadah-ibadah kita, menjadikan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah ini terganggu, bahkan rusak. Maka untuk itu kita sebagai pengamal wahidiyah oleh Mbah Yai Majid diajari, dibimbing untuk senantiasa mempraktekkan ajaran wahidiyah lillah billah, lirrasul birrasul, serta lil ghos bil ghos. Artinya bagaimana? Artinya ketika seseorang ini benar-benar lillah dan billah, maka seharusnya ia betul-betul bisa menghindari sifat-sifat yang tercela dan tidak baik. Ia murni ikhlas, ya, semata-mata karena Allah, dan menyadari semua daya dan kekuatan ini tidak lain adalah dari Allah, sehingga dia tidak menggunakan
kekuatan-kekuatan yang diberikan Allah ini untuk kerusakan-kerusakan di muka bumi. Namun kalau ia masih terkungkung, jika ia masih dikuasai hawa nafsu, maka ia cenderung akan melakukan maksiat-maksiat, di mana maksiat-maksiat ini akan menjauhkan dirinya dari Allah para hadirin. Dengan berbuat maksiat yang berterusan sehingga ia justru lupa, tidak sadar kalau ia sedang berbuat dosa, dia sulit untuk mengakui dosa dan bertobat kepada Allah. Akhirnya lama kelamaan hatinya semakin tebal dengan zulmah, hijab zulmah, sehingga hatinya sulit untuk menerima nur ilahiyah. Dengan demikian pengabdiannya kepada Allah menjadi terganggu. Ketika sholat ia gumede, alhamdulillah saya ini ahli sholat, ahli ibadah, sholat jamaah tidak pernah putus dan lain sebagainya. Ia menjadi gumede, pinter ngaji, pinter ini dan lain sebagainya. Dan ini semua akan merusak peribadahannya kepada Allah, akan merusak lillah bilahnya. Nah, caranya memperbaiki atau caranya dandani bagaimana? Ya dengan lillah bilah itu tadi, dengan riyadhah wal mujahadah. Maka ketika seseorang ini bisa meninggalkan, keluar dari sifat-sifat basyariah yang tidak baik, yang tercela, baik yang bersifat zahir ataupun batin, sehingga ia menyisakan yang ada di dalam dirinya, ini menyisakan sifat-sifat yang baik. Ketika sifat-sifat yang tidak baik bisa ditinggalkan, yang tersisa adalah sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik apa? Sifat-sifat yang baik adalah ketika ia bisa ikhlas, ketika ia bisa tawadhu, ketika ia bisa senantiasa menyadari penuh dosa dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat tersebut akan membimbing, akan menjadikan ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita memakai pakaian-pakaian yang serba lengkap. Bahkan kalau istilah sekarang itu ada yang pakai headset, telinganya menggunakan headset, dia mendengarkan sangat enjoy. Sampai akhirnya ketika temannya ini memanggil, dia tidak mendengar. Maka pakaian-pakaian yang tidak baik, yang bisa mengganggu pertemanan, ini hendaknya dicopot. Menyisakan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang menutup aurat, pakaian-pakaian yang bisa menjadi simbol kebaikan dan kehormatan bagi diri pribadinya. Sarung yang sopan, pakaian yang sopan, penutup kepala yang sopan, menyisakan tersebut. Hingga kualitas pertemanannya menjadi lebih meningkat. Demikian pula sifat-sifat pakaian-pakaian yang ada di dalam diri kita, baik pakaian zahir ataupun pakaian batin. Pakaian-pakaian yang tidak baik tersebut harus kita lepas dengan riyadhah dan mujahadah, menyisakan pakaian-pakaian atau sifat-sifat yang baik yang ada di dalam jiwa kita, yakni ikhlas, tawadhu, merasa dosa dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ketika Allah memanggil, ya abdi, wahai hambaku, kita bisa mendengar panggilan Allah, labbaika ya Rabbi, sendika dawuh ya Allah. Inilah para hadirin. Sesungguhnya Allah tidak henti-hentinya memanggil hambanya, memanggil makhluk untuk fafiru ilallah. Terus Allah memanggil, ya abdi, ya abdi. Ini gambaran, bukan dalam artian yang secara tekstual, tidak, tetapi maknawiyah, panggilan ilahiyah maknawiyah. Ya abdi, Allah memanggil hambanya. Bagi hamba yang tidak memiliki, bagi hamba yang telah bisa melepaskan pakaian-pakaian yang tidak baik, melepaskan penyumbat telinganya, melepaskan zulmah-zulmah yang ada di hatinya,
maka ia bisa merespon, ia bisa mendengar panggilan-panggilan Allah tersebut sehingga ia merespon dengan menjawab labbaika ya Rabbi. Demikian para hadirin. Maka ketika kita masih saja sulit untuk ingat kepada Allah, masih saja berat untuk melaksanakan ibadah-ibadah, masih saja kita berkutat dengan dosa-dosa, kenakalan-kenakalan, maksiat-maksiat kita, ini merupakan salah satu tanda kita masih dipenuhi oleh sifat-sifat yang tercela, baik lahiriah maupun batiniah. Maka angkul liwasfi munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida ilhaqi mujiban wa min hadratihi qariban. Maka sekali lagi ketika seseorang ini sudah bisa melepaskan keluar dari sifat-sifat basyariah yang tidak baik sehingga menyisakan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat ketaatan kepada Allah, sifat-sifat merasa dosa, merasa rendah diri di hadapan Allah, ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika seseorang sudah dalam keadaan demikian, ia dapat merespon, ia dapat menjawab panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan maknawiyah dari Allah kepada hambanya. Dan juga keadaan tersebut menjadikan ia bisa lebih dekat kepada Allah. Maka tidak mungkin seseorang yang masih dipenuhi dengan dosa-dosa karena berbuat maksiat dan lain sebagainya, ini tidak mungkin bisa dekat dengan Allah para hadirin. Seperti mohon maaf seseorang yang kurang akalnya sehingga ia tidak mandi berhari-hari hidup di jalan, baunya tidak bagus dan lain sebagainya, maka mustahil bagi orang yang demikian ini bisa sowan kepada orang-orang yang terhormat. Misalkan entah itu wali kota, gubernur, apalagi presiden dan lain sebagainya. Ini sulit, mustahil. Kalaupun toh dikehendaki, misalkan seorang presiden menghendaki memanggil seseorang yang sehari-harinya itu dalam keadaan yang kotor. Kalaupun toh presiden itu tadi menghendaki untuk bertemu, memanggil dan bertemu, maka orang yang kotor tadi akan dibersihkan terlebih dahulu oleh ajudan-ajudannya. Diajak mandi, dibersihkan, diberi sabun, sampo dan lain sebagainya, bahkan dibelikan, dicarikan pakaian-pakaian dan ditambahkan minyak wangi, sehingga ketika ia sudah dalam keadaan yang baik, menjadikan dia pantas untuk bisa sowan kepada presiden atau sebagainya. Demikian pula kita para hadirin hadirat. Ketika hati kita, jiwa kita ini masih dikuasai nafsu-nafsu kita. Sehingga setiap hari kita senantiasa berbuat dari satu maksiat kepada maksiat yang lain. Baik ini maksiat zahir ataupun maksiat batin. Kita melakukan kerusakan-kerusakan, baik kerusakan terhadap diri kita, tubuh kita, apalagi kerusakan kepada alam lingkungan dan orang lain. Kita berbuat hasud, kita mengadu domba, kita gila harta, cinta dunia, cinta jabatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah kotoran-kotoran yang bisa merusak ubudiyah kita kepada Allah. Maka jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, semua ini harus dibersihkan para hadirin hadirat. Kita harus mencari seseorang yang bisa menolong kita untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita para hadirin hadirat. Kita harus mencari seseorang yang mau dan telaten untuk mengentas kita dari keadaan kita yang berlumuran lumpur di lubang-lubang lumpur, kemudian mengangkat dari lubang lumpur tersebut, dimandikan dengan telaten, walaupun baunya kita ini sudah tidak luar biasa, basinya dan lain sebagainya, tetapi kita harus mencari seseorang yang telaten untuk membersihkan diri kita, membasuh diri kita, memandikan kita, dandani kita para hadirin hadirat.
mencarikan kita baju yang baik, yang pantas untuk sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dicarikan parfum-parfum sehingga kalaupun toh masih tersisa bau busuk yang ada di dalam tubuh kita, ini sedikit tertutupi dengan parfum-parfum tersebut. Para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, beliau Kanjeng Rama Ilatif sering mendahulukan pengamal wahidiyah harus optimis, jangan takut. Kanjeng Rama dawuh, nek ora iso tak warai, nek gak duwe sangu tak sangoni, nek loro tak tambani. Ini adalah merupakan salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang beliau, sehingga dalam perjalanan kita untuk taqarruban ilallah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sampai pernah pesimis apapun keadaan kita, walaupun kita itu dipenuhi dosa, compang-camping, bau busuk dan lain sebagainya, maka kita yakin dengan perhatian dan kasih sayang beliau kita diperjuangkan apapun keadaannya untuk bisa sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk disowankan kepada beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Para hadirin hadirat, besok hari Senin ini insya Allah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani. Dengan tanggal 8 Rabiul Tsani, dan ini bertepatan dengan 3 tahun yang lalu beliau wafat hari Senin tanggal 8 Rabiul Tsani kalau tidak salah. Para hadirin hadirat, kalau melihat tanggal dan hari ini persis para hadirin hadirat, sehingga saya sedikit teringat 3 tahun yang lalu. Hari Minggu terakhir jadwal beliau Kanjeng Rama mengaji kitab Al-Hikam. Karena beliau dalam kondisi yang gerah, ini beliau tidak bisa miyos ke masjid para hadirin. Seminggu sebelumnya ini beliau sebetulnya keadaannya sudah gerah, tetapi karena kasih sayang beliau memaksakan diri untuk miyos ke masjid. Beliau miyos ke masjid, kebetulan pada waktu itu saya yang disuruh untuk nderek nih menggunakan kendaraan bugikar. Karena beliau untuk miyos berjalan kaki dari dalam ke masjid ini ya tidak memungkinkan, sehingga menggunakan bugikar. Itu salah satu bentuk kasih sayang beliau. Beliau tidak mau sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua tidak mau berpisah dengan anak-anaknya para hadirin. Maka dalam keadaan yang demikian beliau tetap memaksakan diri untuk bisa berjumpa dengan kita semua, membimbing kita semua untuk sowan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tahu persis jika kita para pengamal wahidiyah tidak ditunggoni, ini bisa ngurat marit kocar kacir para hadirin. Sehingga pada waktu itu beliau miyos memaksakan diri. Bahkan ketika setelah mengaji yang biasanya beliau melanjutkan dengan mujahadah dan langsung memimpin nida 4 penjuru, beliau pada waktu itu memasrahkan, insya Allah kalau tidak salah bertepatan Pak Sifa yang ditugaskan. Itu seminggu sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu seminggu selanjutnya beliau sudah tidak bisa lagi untuk miyos ke masjid, sehingga beliau tidak miyos. Minggu sore ini saya masih ditimbali oleh beliau Kanjeng Rama para hadirin. Minggu maghrib masih ditimbali. Kebetulan pada waktu itu saya biasanya jarang untuk berpuasa, tetapi 2 minggu sebelumnya sudah didhawuhi oleh Kanjeng Rama disuruh untuk puasa. Saya kebetulan pada waktu itu berpuasa. Ketika saya berbuka belum habis makanan yang saya makan, saya ditelepon ibu bahwasanya ditimbali Kanjeng Rama. Saya langsung bergegas sholat maghrib, kemudian ke dalam. Beliau tidak banyak dawuh para hadirin hadirat karena kondisi yang sangat lemah. Beliau memegang tangan saya sambil dielus-elus yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Kemudian dengan bahasa yang lirih
beliau dawuh. Pada awalnya saya tidak memahami apa yang didawuhkan beliau. Tetapi kemudian ibu yang bisa memahami yang didawuhkan beliau kemudian menyampaikan kepada saya di hadapan Kanjeng Rama. Beliau dawuh kepada saya, para hadirin, aku ojo mbok tinggal. Demikian dawuh Kanjeng Rama. Dalam saya ya nggih Rama. Para hadirin hadirin, betapa perhatiannya beliau Kanjeng Rama kepada kita pengamal wahidiyah yang pada waktu itu disimbolkan, diwakilkan kepada saya, aku ojo mbok tinggal. Artinya pengamal wahidiyah jangan sampai meninggalkan beliau, para hadirin hadirat. Seberapapun bertanggung jawabnya seorang pemimpin, jika kemudian yang dipimpin lari tunggang langgang meninggalkan barisan, maka pemimpin tersebut tidak akan bisa menghantarkan rombongannya untuk sowan, untuk sampai kepada tujuan, para hadirin hadirat. Seberapapun bertanggung jawabnya seorang pemimpin, tetapi jika anggota rombongannya, jika yang ada di belakangnya ini berlari meninggalkan rombongan, maka pemimpin tersebut tidak akan bisa menghantarkan rombongan untuk sampai kepada tujuannya. Demikian pula kita para pengamal wahidiyah, para hadirin hadirat, jangan sampai kita meninggalkan beliau, para hadirin hadirat. Kita mengikuti dawuh-dawuh beliau, kita mengikuti bimbingan beliau semampu kita. Walaupun mungkin banyak sekali yang kita tidak mampu menjalankan dawuh-dawuh beliau 100% seperti yang beliau kehendaki, mungkin sangat berat bagi kita. Paling tidak kita memiliki tekad untuk menjalankan dawuh-dawuh beliau. Di antaranya beliau sering dawuh untuk riyadhah, tirakat, mujahadah. Riyadhah, tirakat, mujahadah ini sering didawuhkan. Beliau sering dawuh kalau ingin memiliki kekuatan sehingga bisa untuk berjuang, sehingga diberi kehidupan yang baik, sehingga bisa mudah untuk ingat kepada Allah, ini harus riyadhah, tirakat, mujahadah, sering didawuhkan. Beliau sering mendawuhkan para pengamal wahidiyah harus belajar ngebleng, tirakat ngebleng malam Jumat, semalam suntuk jangan tidur tapi digunakan mujahadah. Beliau sering dawuh demikian. Hanya saja kenggelonjoman kita sering ngenyang, para hadirin hadirat. Kita sering ngenyang, Romo mengkemawon Romo, saya masih sibuk ini, saya masih sibuk itu, nanti saja Romo. Sampai akhirnya saat ini kita tidak lagi mendengarkan petuah-petuah dawuh-dawuh dari Kanjeng Rama secara langsung, para hadirin. Maka kembali, para hadirin hadirat, didawuhkan di dalam kitab Al-Hikam bahwasanya kita dianjurkan, kita diarahkan untuk meninggalkan sifat-sifat basyariah yang tercela, baik ini lahiriah ataupun batiniah, karena sifat-sifat tersebut bisa mengganggu, bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa meninggalkan sifat-sifat yang tercela tadi sehingga menyisakan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang taat, ikhlas, lillah billah kepada Allah, lil rasul bi rasul kepada beliau Rasulullah, lil ghos kepada beliau ghos ada zaman, maka kita akan mampu mendengar dan merespon panggilan-panggilan dari Allah. Ya abdi, labbaika ya rabbi. Kita bisa merespon panggilan-panggilan dari beliau Rasulullah. Ya ummati, kita bisa menjawab ya sayyidi ya Rasulullah dengan panggilan-panggilan dan jawaban-jawaban maknawiyah. Kita bisa mendengar dan merespon panggilan-panggilan dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Ramil Latif, para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita berusaha sekuat tenaga untuk riyadhah, tirakat, mujahadah, supaya Allah ini menghilangkan sifat-sifat tercela dari diri kita, sehingga menyisakan sifat-sifat yang baik, sehingga kita bisa menjawab panggilan-panggilan Allah, sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Dan ketika seseorang ini diangkat menjadi dekat dengan Allah, Allah akan menjaga ia dari berbuat dosa. Allah akan menjaga dia. Ia akan dijadikan seorang yang mahfud, yang terjaga dari dosa. Di sini didawuhkan seseorang yang terjaga, mahfud dan maksum ini sedikit berbeda.
Jika maksum ini betul-betul terhindar dari dosa, terbebas dari dosa seperti beliau Rasulullah SAW. Tetapi kalau mahfud ini sok-sok sekali-sekali ini masih berbuat dosa, tetapi ia langsung segera menyadari dan bertobat akan kesalahan-kesalahan. Mari para hadirin hadirat sekali lagi. Ya, besok ini hari Senin tanggal 8 Rabiul Tsani kalau tidak salah. Mari kita jangan sampai kita sudah semakin jauh dari dawuh-dawuh dari beliau Kanjeng Rama Latif. Para hadirin hadirat. Pada waktu itu saya teruskan ceritanya. Maghrib saya ditimbali, kemudian menjelang malam sekitar jam 10 ini saya menghantarkan beliau ke salah satu rumah sakit. Beliau terus bermujahadah dalam keadaan yang lemah dan berbaring, terus mujahadah sampai akhirnya kurang lebih pukul 6.40 ini beliau kondur. Para hadirin hadirat. Untuk itu mari mungkin di antara kita yang diberi kekuatan dan kesehatan, kita untuk mendekatkan hubungan batiniah kita kepada beliau Kanjeng Rama. Alangkah baiknya jika kita besok mungkin bisa berpuasa kepada beliau Kanjeng Rama Latif, supaya kita diberi kekuatan untuk bisa terus istiqomah dalam barisan beliau, supaya kita diberi kekuatan untuk tidak meninggalkan beliau, tidak meninggalkan dawuh-dawuh beliau, sehingga kita tetap solid dalam satu barisan derek beliau untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qasiyada zaman radhiyallahu an, untuk derek di belakang beliau Mbah Yai Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Al-Fatihah.